Tuhan sendiri yang berbicara ya Bapa di sorga. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini tidak sia-sia. Biarlah membentuk kami Tuhan. Dan kami berdoa kiranya damai sejahtera sukacita mengalir dalam kehidupan kami masing-masing. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Ada ya? Selalu ada. Siapa di sini yang belum pernah mengalami masalah? Ada? Saya percaya kita semua sudah pernah mengalami masalah. Ya, dia mau kedudukannya tinggi sampai dimanapun pasti semuanya pernah mengalami masalah. Mahasiswa teologi sekalipun yang setiap hari mungkin baca Alkitab itu punya masalah, bahkan masalahnya mungkin lebih besar. Karena setiap hari diuji untuk melawan kedagingannya sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas, ya, Injil Lukas. Di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Oh iya, saya berterima kasih ya buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya kira ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang tidak bisa saya tolak. Karena memang tujuan saya memang untuk seperti itu, jadi tidak bisa saya tolak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nanti kita bergantian membacakannya. Saya baca ayat yang ganjil yaitu ayat 1 dan Bapak Ibu saudara-saudara baca ayat yang 2, ayat kedua dan seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Hitungan, kalau saya akan memulainya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di atas bahwa penjala ikan menjadi penjala manusia. Ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia mendengar dan banyak Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ia berkata kepada Simon, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga mereka melihat. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon berdiri setelah itu, ia bermusuh di depan Yesus dan berkata, Tuhan, berilah padaku karena aku ini seorang dosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ketika ia terus dan memanggil anak-anak Zebedeus, ia menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, janganlah takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya kita sebagai orang Kristen yang rajin membaca Alkitab, tentunya ayat-ayat seperti ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan bahkan mungkin kita sering mendengar ayat-ayat ini. Nah ini sangat menarik yang akan saya bahas di sini. Tema yang saya berikan saat ini adalah mengubah masalah menjadi berkat. Mengubah masalah menjadi berkat.
Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin, bagaimana bisa kita yang manusia biasa bisa mengubah masalah menjadi berkat? Apakah bisa? Apakah bisa kita mengubah masalah menjadi berkat? Jangan sampai ketika masalah datang langsung kita apa? Lemah. Kita patah semangat. Kita langsung bilang Tuhan gak adil. Kita langsung bilang Tuhan itu tidak ada. Kita langsung bilang Tuhan itu gak benar. Kita langsung apa? Bisa jadi kita salahkan orang-orang yang ada di samping kita. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan juga kepada saudara semua. Kita mau belajar untuk mengubah masalah menjadi berkat. Kita mau mengubah masalah menjadi berkat. Nah, bagaimana langkah-langkah mengubah masalah menjadi berkat? Ya. Bagaimana langkah-langkah mengubah masalah menjadi berkat? Untuk langkah-langkah mengubah masalah menjadi berkat, menurut teks atau Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hadirkan Yesus. Yang pertama untuk mengubah masalah menjadi berkat adalah hadirkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Coba saya mengajak kembali kita baca ayat 1, ayat 2 dan kita lompat ke ayat yang kelima. Ayo kita nyimak Alkitab kita masing-masing. Dan saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara menyimak dengan serius. Pada suatu kali ayat 1, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Kita lompat ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Penekanannya, garis bawahi ayat yang berikutnya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Hadirkan Yesus. Mengubah masalah menjadi berkat. Langkah-langkahnya yang pertama adalah hadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Hadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan menghadirkan manusia. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bermasalah. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang seringkali menghadapi masalah. Entah masalah yang kita lakukan sendiri atau masalah yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Mungkin itu fitnahan, mungkin itu ejekan, mungkin itu merendahkan martabat kita, harga diri kita. Itu juga adalah masalah yang seringkali kita hadapi. Tetapi hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, apapun itu masalahnya, supaya kita mau menjadi berkat, mengubah masalah menjadi berkat. Yang pertama tadi adalah hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Bukan menghadirkan manusia dalam kehidupan kita. Bukan menghadirkan orang-orang pintar, bukan menghadirkan pendeta, bukan menghadirkan mahasiswa teologi, bukan menghadirkan majelis gereja, bukan menghadirkan orang lain, tetapi menghadirkan Yesus di dalam diri kita. Hanya Yesus yang bisa menolong kita, hanya Yesus yang bisa memampukan kita untuk mengubah masalah menjadi berkat. Buktinya apa tadi? Ketika Simon Petrus dan juga rekan-rekannya semalam-malaman mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan ikan. Ini adalah sebuah masalah besar dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Yesus datang, mereka tidak menolak Yesus. Mereka menerima Yesus. Mereka mengikuti Yesus, apa yang Yesus perintah. Dan hasilnya mereka mendapatkan ikan yang banyak.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengubah masalah menjadi berkat, yang kedua adalah mentaati firman. Yang tadi pertama adalah hadirkan Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika mengalami masalah, hadirkan Yesus. Yang kedua adalah taati firman Tuhan. Bapak Ibu berbicara tentang ketaatan, saya secara pribadi, jujur saya sedang berjuang untuk melakukan hal seperti itu. Tapi itu harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Kita harus lakukan untuk mentaati firman Tuhan. Walaupun berat, tapi ini harus kita lakukan. Nah, kita baca juga di dalam ayat 4, ayat 6 sampai ayat 6. Kita baca, saya baca, saudara menyimak lagi. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada semua, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Sampai ayat 9 ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua tadi ialah taat terhadap firman Tuhan. Ya. Jadi untuk mengubah masalah menjadi berkat, yang kedua adalah taat kepada atau terhadap firman Tuhan. Bukan firman manusia ya, firman Tuhan. Bukan firman manusia, tapi firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Apakah ini harus? Yes, harus. Apalagi kita sebagai orang Kristen, ini sangat harus. Supaya apa? Supaya ketika kita mengalami masalah kehidupan, kita mengalami masalah gangguan dalam pikiran kita, dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, yang terpenting adalah mentaati firman Tuhan. Ketika kita mentaati firman Tuhan, disinilah kita akan mengubah masalah menjadi berkat. Ketika kita mentaati firman Tuhan, disinilah yang akan menghasilkan masalah itu menjadi berkat. Jadi ketika datang masalah, bukan berarti kita menyerah terhadap masalah. Ketika ada masalah bukan berarti kita jauh dari Tuhan. Ketika datang masalah bukan berarti kita menyalahkan orang di sekitar kita. Ketika datang masalah bukan berarti kita menyalahkan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Wow, itu sudah sangat ngeri kalau kita ketika mengalami masalah dan langsung meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan gitu. Ekonomi saya begini sekian, anak saya begini sekian, mahasiswa, kita sebagai mahasiswa tugas banyak. Apalagi yang anak-anak muda yang putus cinta gitu ya, punya pacaran. Nah, Tuhan ini gak adil katanya. Ya udah, saya tinggalkan Tuhan saja. Kenapa masalah bertubi-tubi di dalam kehidupan saya? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan ketika saya mengalami masalah? Saya mengatakan hari ini, Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu hadir ketika kita mengalami masalah. Tuhan selalu ada dan setia ketika kita mengalami masalah. Yang satu yang paling terpenting adalah kita harus mentaati firman Tuhan. Ketika kita mentaati firman Tuhan, yang masalahnya tadi itu bisa menjadi berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya cepat saja. Untuk yang berikutnya, bagaimana kita mengubah masalah menjadi berkat. Yang tadi pertama adalah
hadirkan Yesus di dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah taati firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengubah masalah menjadi berkat, yaitu terapkan prinsip diberkati untuk memberkati. Ya. Diberkati untuk memberkati, bukan diberkati untuk apa? Untuk diri kita sendiri, bukan. Saya percaya, siapa di sini yang belum pernah diberkati oleh Tuhan? Semua kita sudah pernah diberkati oleh Tuhan. Termasuk sampai saat ini kita duduk bersama-sama, itu pun adalah berkat dari Tuhan. Tetapi mengapa terkadang ketika datang masalah kita lupa berkat dari Tuhan? Kita bernafas saat ini adalah berkat dari Tuhan. Tetapi terkadang mengapa kita mengalami masalah, kita lupa semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita lupa tentang kebaikan Tuhan ketika kita mengalami masalah. Ketika kita sakit, kita langsung bilang, Tuhan ini gak adil. Tuhan gak berkuasa, padahal tidak. Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Tuhan ingin kita mengubah masalah itu menjadi berkat. Bukan kita mengubah masalah itu menjadi suatu sanggup. Bukan kita mengubah masalah itu lebih parah atau menjauhkan diri kita dari Tuhan. Tapi kita mengubah masalah itu menjadi berkat. Bapak Ibu, saya berbicara begini bukan berarti saya nggak punya masalah. Banyak masalah. Tetapi kalau kita menyerah dengan masalah tersebut, kita kalah. Kita tidak punya sukacita. Kita tidak punya semangat. Kenapa? Karena kita kalah dengan masalah kita. Kenapa? Karena kita fokus dengan masalah kita. Dan kita tidak fokus dengan kebaikan Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Kita baca ayat 7. Saya baca saudara menyimak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ya, jadi tadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus tadi, yang tadinya tidak ada ikan, tetapi ketika Yesus hadir di dalam kehidupan para murid-murid yang tadi, yaitu Simon Petrus dan teman-temannya. Dan ketika Simon Petrus dan teman-temannya mentaati firman Tuhan, dan yang ketiga akhirnya mereka mendapatkan berkat yang begitu banyak. Mereka diberkati dengan apa? Ikan yang berlimpah-limpah. Sampai bahkan mereka meminta bantuan kepada teman-teman. Saking banyaknya ikan sehingga mereka memanggil teman-temannya untuk menolong. Ini poin ketiga, terapkan prinsip-prinsip diberkati untuk memberkati. Tadi Simon Petrus yang awalnya tidak diberkati atau belum diberkati, tetapi setelah Yesus hadir dan setelah mereka mentaati firman Tuhan, mereka diberkati dengan ikan yang begitu banyak. Dan ketika mereka melihat banyaknya ikan, mereka memanggil orang lain, mereka memanggil teman-teman lain untuk mengambil ikan bersama. Inilah yang dibilang diberkati untuk memberkati. Bukan diberkati untuk diri kita sendiri, bukan. Kalau kita sebagai orang Kristen sudah diberkati, tapi ternyata berkat itu hanya untuk diri kita sendiri, perlu kita koreksi kembali kekristenan kita. Perlu kita kembali mengoreksi melihat kekristenan. Kita diberkati untuk memberkati, bukan berarti kita harus kaya dulu baru memberkati orang lain. Bukan berarti kita harus kaya, punya mobil, punya banyak uang baru kita mau memberkati orang lain. Tidak. Tetapi kalau kita ada dan orang lain membutuhkan, atau kita tergerak untuk memberikan, memberkati orang lain, kenapa kita tidak melakukan hal itu? Kenapa kita tidak melakukan hal itu kalau kita adalah orang Kristen? Nah, inilah yang dilakukan oleh para murid
ketika mereka mendapatkan berkat, yaitu ikat, mereka memanggil orang lain, dan orang lain pun bersama-sama mengambil ikat tersebut. Terkadang masalah terbesar dalam hidup kita diberkati, tapi tidak mau memberkati adalah kita masih fokus pada diri kita sendiri. Kita masih fokus, anak saya makan apa? Uang kuliah anak saya bagaimana? Ekonomi kami di dalam rumah tangga gimana? Mahasiswa kami nanti beli sabunnya pakai apa? Saya mau bilang, ketika kita memberikan, bukan berarti hilang dari kehidupan kita. Tuhan akan mengembalikan lebih daripada itu. Tuhan akan mengembalikan lebih daripada itu. Percayalah. Tuhan gak pernah bohong. Tuhan gak pernah tidak memberikan yang lebih cukup daripada yang kita berikan. Ketika kita berani berkorban, kita berani memberkati, Tuhan senang. Tuhan melihat hal itu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengakhiri dengan sebuah kesaksian. Ada seorang pemuda, waktu dia terlambat pesawat, dan dia di dalam dompetnya tinggal hanya 500.000. Uang yang pas, yang tadi dia sudah beli tiket, tapi ternyata terlambat pesawat dan hangus tiketnya. Dan akhirnya dia nggak jadi berangkat pada saat itu. Dan dia mulai berpikir seperti ini. Wah, saya nggak jadi berangkat. Padahal tujuannya adalah untuk pergi pelayanan. Dia sudah berpikir, saya mungkin 2 atau 3 bulan lagi baru saya ke tujuan tersebut. Dia sudah berpikir, saya mungkin bekerja biar sapu di jalan untuk mendapatkan uang tiket supaya saya bisa pergi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika dia mempertimbangkan hal itu, ada orang yang datang kepadanya dan berkata, "Hey bro, kamu nanti malam kita beli tiket." Ada orang yang datang bilang begini, "Bro, nanti malam kita pergi beli tiket." Pemudanya berkata, "Loh, saya nggak ada uang, saya nggak pernah punya uang apa-apa." Udah, nanti saya tanggung. Dia tanggung 1 juta. Dan akhirnya cukup uang tiketnya. Dan akhirnya pemuda ini tidak tunggu sampai 2-3 bulan baru berangkat ke tempat tujuan. Dia hanya cuma tunggu, cuma berapa? Semalam atau 1 hari. Besok paginya langsung dia berangkat. Dan Tuhan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dan pemuda saat ini sedang berdiri depan saudara untuk berbicara. Jadi kalau Tuhan bisa mengasihi saya seperti itu, Tuhan juga bisa mengasihi Bapak Ibu Saudara. Satu kuncinya, yang pertama tadi, hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, taati firman Tuhan. Yang ketiga, ketika kita diberkati, kita pun harus memberkati orang lain. Amin. Amin. Ketika kita diberkati, kita pun harus memberkati orang lain. Tidak harus besar. Tidak harus besar. Yang kecil pun tidak apa-apa. Ketika kita memberkati orang lain, orang akan melihat, oh orang Kristen ini begini, orang Kristen itu begitu. Dan dengan cara kita seperti itu, orang bisa mengikuti Yesus. Jadi bukan hanya mahasiswa teologi saja yang bisa menginjili, bukan hanya pendeta saja yang bisa menginjili orang. Saya mau bilang, Bapak Ibu Saudara di tempat ini pun bisa menginjili orang. Dengan apa? Dengan gaya hidup kita. Dengan apa? Dengan menjadi berkat bagi orang lain. Itu bisa menarik orang lain untuk datang. Saya mau bilang, mahasiswa atau mahasiswa teologi atau para sekolah yang tinggi-tinggi masih lebih banyak berteori. Tapi saya yakin itu akan kalah dengan orang yang melakukannya. Itu akan kalah dengan orang yang melakukannya. Orang yang berteori bisa kalah dengan orang yang melakukan.
Karena apa? Karena kita ini adalah gambaran atau surat Kristus yang selalu dibaca oleh orang lain. Demikian singkat saja kebenaran firman Tuhan ini. Kita selalu ingat untuk mengubah masalah menjadi berkat. Yang pertama tadi, hadirkan Yesus dalam hidup kita. Yang kedua adalah mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan prinsip-prinsip diberkati untuk memberkati orang lain. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu terbatas untuk berbicara, tetapi hamba percaya bahwa Roh Kuasa, Roh Kudus tidak terbatas untuk bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kiranya firman yang sudah kami dengar ini menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi kami untuk selalu menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk selalu taat dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk juga selalu menerapkan prinsip-prinsip diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa di surga. Dan apapun itu semuanya kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hamba berdoa Tuhan untuk kami yang hadir di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Biarlah dengan semua itu kami terus menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan kepada